Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya dua dokter yang gayanya beda banget, yang satu kayak api, yang satu lagi kalem kayak air, tapi dua-duanya bisa jadi idola se-Indonesia? Di satu sisi ada dokter Tirta, di sisi lain dokter Gia. Keduanya punya jutaan pengikut setia loh. Ini bukan kebetulan. Ini tuh studi kasus yang sempurna banget tentang gimana caranya menemukan dan memenangkan hati audiens yang super besar. Yuk kita bongkar rahasianya. Dokter Tirta sendiri loh yang bilang kalau mereka ini yin dan yang-nya dunia medis Indonesia. Coba dibayangin, Dokter Tirta dengan energi karakter utamanya yang selalu di depan, belak-belakan, jadi panutan bapak-bapak yang butuh kepastian. Terus ada Dokter Gia dengan energi belakang panggungnya yang adem, penuh empati, dan jadi tempat curhat ibu-ibu buat cari rasa aman. Kontras ini kan luar biasa banget, dan inilah inti dari obrolan kita kali ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dua dunia yang sekontras ini bisa sama-sama laku keras? Oke, mari kita mulai bedah satu persatu gaya mereka yang unik ini. Nah, disinilah letak misterinya. Gimana bisa pendekatan yang kayak petir menyambar sama yang kayak sungai tenang, dua-duanya punya peminat yang bejibun? Jawabannya sebenarnya simpel. Ternyata di pasar kepercayaan publik ada permintaan untuk kedua gaya ini. Kuncinya cuma satu, otentisitas. Oke, sekarang ayo kita uji gaya mereka di skenario yang paling menantang. Ngadepin pasien yang keras kepala. Wah, disinilah perbedaan mereka kelihatan jelas banget. Coba deh posisikan diri Anda sebagai dokter. Di depan Anda ada pasien yang, sama sekali nggak mau dengerin saran medis. Apa coba yang bakal Anda lakuin? Nah, ayo kita lihat gimana dua maestro ini menanganinya. Lihat deh pendekatannya dokter Gia. Jenius banget. Beliau nggak langsung mentah-mentah ngebantah soal santet. Malah, beliau masuk ke dalam ceritanya si pasien, terus dibelokin dengan halus. Bu, saya tahu makhluk halus apa yang dikirim. Namanya tuberkulosis. Pakai humor dan empati, hal mistis diubah jadi medis. Ini nih, seni mengedukasi tanpa kelihatan menggurui. Sekarang bandingin sama dokter Tirta. Beda 180 derajat. Nggak ada waktu buat basa-basi. Dia langsung hajar ke intinya. Konfrontatif, tegas. Mungkin kedengarannya keras ya, tapi buat pasien yang butuh tamparan realitas biar sadar, ya cara inilah yang paling manjur. Dua gaya, dua kebutuhan pasar yang beda, dan dua-duanya berhasil dipenuhi. Perbedaan ini nggak berhenti di pasien loh, gaya kepemimpinan mereka di UGD juga kontras banget. Mari kita lihat gimana mereka ngadepin kolega yang, katakanlah, agak bermasalah. Metodenya dokter Gia ini strategis banget. Di depan umum senyum terus, biar suasana tim enak, tapi di belakang layar, boom! Tindakan tegas diambil, surat langsung ke direktur. Ini bukti nyata kalau kelembutan itu bukan berarti lemah ya, justru itu kekuatan yang dipakai dengan presisi tinggi. Sementara itu, Dokter Tirta, wah dia nggak bakal nunggu. Di tengah panasnya UGD, kalau ada junior yang nggak bener, ya saat itu juga langsung dikonfrontasi. Buat beliau, efisiensi dan disiplin itu harga mati. Sekali lagi, dua jalan yang kelihatannya beda tapi tujuannya sama, profesionalisme. Jadi, apakah ini semua cuma persona profesional aja? Cuma akting? Ternyata sama sekali bukan. Dualisme yin dan yang ini beneran ngakar sampai ke kehidupan pribadi mereka. Ini bukti kalau mereka itu autentik. Lihat aja tabel ini. Klub bola, rival abadi, Liverpool lawan Manchester United. Musik udah kayak langit sama bumi, Slipknot versus Sheila on Seven. Bahkan pilihan rotasi pas koas aja beda total. Ini ngebuktiin satu hal, perbedaan mereka itu bukan dibuat-buat. Ya memang beginilah mereka adanya. Oke, setelah kita lihat semua perbedaan yang tajam ini, mungkin ada yang nanya, emangnya ada gitu yang menyatukan mereka? Jawabannya ada, dan justru inilah inti dari semua kesuksesan mereka. Ada satu misi besar yang bikin si api dan si air ini bersatu. Nah, ini dia kuncinya. Di balik api yang membara dan air yang menenangkan, ada satu mesin yang sama-sama nyala kencang. Hasrat yang tulus buat mengedukasi masyarakat Indonesia. Inilah benang merah yang mengikat mereka berdua. Dan inilah rahasia kenapa peminat mereka begitu besar. Audiens itu bisa ngerasain ketulusan di balik cara mereka. Mau lewat penjelasan yang lembut atau teguran yang keras, tujuannya tetap sama, edukasi. Inilah produk utama mereka. Sebuah produk berkualitas tinggi yang dicari banyak orang, nggak peduli apapun kemasannya. Jadi, apa pelajaran utamanya buat kita semua? Pertama, keaslian itu kayak magnet, nempel banget ke audiens. Kedua, nggak ada tuh satu formula sukses yang baku. Gaya api dan gaya air sama-sama valid karena keduanya nemuin pasarnya masing-masing. Dan yang paling penting,
Sukses sejati itu datangnya bukan dari meniru orang lain, tapi dari menguasai siapa diri kita sebenarnya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Untuk mencari peminat yang tinggi, haruskah kita jadi fotokopian orang lain yang udah sukses? Atau kita berani jadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Kisah Dr. Tirta dan Dr. Gia ini nunjukin dengan sangat jelas kalau jawaban yang paling kuat seringkali ada di pilihan yang kedua.